Awal-awal saya masuk Islam itu saya yang ngebully Gontor sama Muhammadiyah. Katanya mengundang Zakir Naik, bohong doang. Nggak lama saya masuk Islam mau datengin Zakir Naik, ternyata mereka tertipu. Sekarang alhamdulillah Kiai Gontor deket sama kita ya kok ya. Muhammadiyah juga deket sama kita karena saya datang dikira mau nipu. Nah, kenapa sekarang kita datangkan lagi? Karena bisa jadi ini adalah kedatangan beliau terakhir. Nah, paspor beliau tuh habis tahun depan. Sepertinya tidak bisa diperpanjang. Dia dibilang sebagai buronan Interpol, sebagai teroris. Saya nggak pernah lagi lihat ada event gitu ya, yang besar gitu. Kemana non-muslimnya? Gratis bahkan. Ditekankan lagi ini beneran free? Beneran. Nggak takut rugi kok? Memang harus rugi. Tahun dulu kita rugi 450 juta. Zakir Naik punya syarat. Dimanapun dia ceramah, di negara manapun dia mencaratkan harus gratis. Berdua ini kan mualaf ya. Kok sekarang bisa kepikiran menyiapkan itu Zakir Naik, Dr. Zakir Naik untuk bisa ke Indonesia bulan Juni ya rencananya. Pertengahan. Nah, gimana ceritanya? Kalau nggak salah dulu Kohani pernah mendatangkan juga ya? Ya. Jadi awal-awal saya masuk Islam itu sebelumnya itu saya yang ngebully Gontor sama Muhammadiyah. Oh gitu. Katanya mengundang Zakir Naik, bohong doang gitu. Nggak lama saya masuk Islam tuh abis itu. Oh gitu. Ya, dulu kan sempet tuh heboh tuh, ada mau datengin Zakir Naik, ternyata mereka tertipu. Nah, setelah saya masuk Islam, waktu itu masih ada PIS TV ya, masih belum ada kasus. Oh iya, PIS TV. Saya email, masih ada di email saya jawab, dibales terus. Akhirnya sampai saya mengundang Dr. Zakir Naik, dan itu awalnya adalah karena Isa dan Marwah. Ya Allah, dulu saya sebelum Islam tuh yang ngata-ngatain Gontor itu sama Muhammadiyah saya. Akhirnya saya juga yang harus bawa. Sampai sekarang alhamdulillah Kiai Gontor deket sama kita ya kok ya. Muhammadiyah juga deket sama kita karena saya datang dikira mau nipu. Oke. Saya mau bawa Zakir Naik, kamu nipu ya katanya loh. Ya udah saya video call. Langsung ngomong. Akhirnya datang yang pertama kali itu 2017. Dan itulah pertama kalinya di Indonesia datang ulama dari luar. Sebelum 2017 nggak ada ulama luar negeri yang datang. Tapi itu masuknya itu. Terima kasih sekali ke semua orang yang banyak sekali yang bantu saya. Bang Dewanjus, banyak nggak sebut satu-satu, ribuan orang. Mulai dari artis, mulai dari jamaah, pejabat. Nah, kenapa sekarang kita datangkan lagi? Karena bisa jadi ini adalah kedatangan beliau terakhir. Kalau 2007 pertama ini terakhir. Terakhirnya kenapa? Nah, paspor beliau tuh habis tahun depan bulan Januari. Masuk Indonesia kan batasnya 6 bulan. Dan sepertinya tidak bisa diperpanjang karena India tidak memberikan perpanjangan. Oke. Tidak memberikan perpanjangan untuk beliau. Untuk beliau, kan itu Naik. internalnya dia dengan Indianya ya. Di mana dia dibilang sebagai buronan Interpol, sebagai teroris. Tapi ada nanti silahkan dilihat di websitenya dznindonesia.id. Di situ ada sertifikat Interpol yang menyatakan, menyatakan bahwa dia clear and clean, nggak ada tuduhan itu semua bohong. Oh ini nggak apa-apa ditampilkan? Silakan, ada di website juga. Jadi mudah-mudahan kedatangan beliau ini bermanfaat kembali seperti dulu. Karena sejak 2017 itu sampai sekarang, saya nggak pernah lagi lihat ada event gitu ya, yang besar gitu. Kita nggak sebut eventnya lah. Ada yang di JCC, ada yang di SBSD, di mana non-muslimnya. Jadi kalau Zakir Naik kan beda nih. Kita Muslim tapi ada ribuan orang belum Islam datang. Dia boleh bertanya apa aja, pulang kita salaman peluk-pelukan. Jadi teman lagi padahal di ruangan yang sama dan itu tidak ada tuntutan harus syahadat pada saat itu. Oh enggak, kita kasih mereka gratis bahkan. Oh gratis. Kita kasih VIP kalau non-muslim. Jadi kita menjamu orang-orang non-muslim. Yuk, kalau di masjid kan bisa nggak boleh kalau di masjid, tapi ini yuk datang yuk dengar kajian bareng-bareng. Tempatnya ada Zakir Naik gitu kan. Terus kumpul, pulang kita salam-salaman peluk-pelukan. Inilah tandanya kita realisasikan Pancasila itu Persatuan Indonesia. Kita realisasikan juga Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Kita satu bangsa kok. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama makhluk ya Allah. Jadi agama ini nggak buat kita berantem gitu. Kok menarik nih, saya pengen highlights ketika tadi kok mengatakan yang non muslim ini dapat fasilitasnya malah VIP. Itu di 2017 ketika pertama kali datang memang begitu di settingnya. Seperti itu. Tadi ide itu muncul ketika waktu itu Ernest Prakasa itu ngomong ngapain ngundang teroris ini begini. Nah langsung saya ada tuh kalau coba di Google Hani Kristianto Ernest Prakasa. Saya belajar setelah masuk Islam kan diajarkan untuk beradab yang baik. Jadi saya menjawab dengan adab yang baik. Kalau dulu mungkin kebun binatang saya keluar kalau belum Islam kan. Dasar ya
sandal, cicak, buaya keluar itu. Tapi saya enggak, saya undang. Ini bunyi sensor semua nih. Zudi jangan lupa nih. Enggak. Jadi waktu saya undang, beliau malah, yuk datang, saya kasih kursi VIP. Jadi di acara kita itu keren. Ada puluhan ribu umat Islam, di kamu ada 1 orang, 100 orang, di tengah umat Muslim, kita jamin keamanannya. Berkumpul sama biar Anda merasakan indahnya Islam. The real Ya, kayak di itu. sini. Gitu. Dan ini belum terjadi kan sejak 2017. Nah, kemudian terjadi lagi dan mudah-mudahan jadi amal jariah bersama. Amin. Ya, Biayanya cukup besar. Saya berserah sama Allah, kalau Allah ridho pasti Allah cukupi. Kalau nyawa aja dikasih, apalagi cuma harta sih. Gitu. Nah, mudah-mudahan banyak juga teman-teman influencer. Saya sekarang nggak seperti dulu ya, nggak gitu aktif gitu. Tapi saya juga nggak tahu lost contact dengan yang dulu banyak. Biasa saya ajak Terang Jakarta tuh si Bobby. Oh iya. Cuman dia haji. Oh. Jadi tim saya yang dulu tuh banyak berangkat haji. Gimana mau ngurusinnya? Yang Gitu. 2017 itu ya. Ya, 2017 ini ada yang sudah meninggal, ada yang haji. Dan udah banyak sekali kegiatannya sibuk gitu kan. Ada yang di luar negeri. Nah, kok waktu yang di event 2017 ini, maaf nih kok ya dipotong sebentar. Kan banyak yang komplain ya kok. Mungkin karena pertama juga ya, Ya. terutama dari sisi penterjemahan. Iya, ada yang translate-nya balapan, translatornya, ada yang translate-nya salah Ya. atau bahkan yang terlalu singkat. Ketika Dr. Zakir Naik bilang panjang, tiba-tiba hari ini diringkas sama si translatornya. Ya, hari ini kan kemarin kita udah bawa berapa ulama ya. Syekh Usman, Syekh Asyim Al-Hakim, Husain Y. Lihat deh yang kita bawa, semua teksnya bagus kan. Oke. Nah, sekarang pakai seperti itu. Dan untuk event kali ini kami datangkan kamera yang belum pernah ada di Indonesia. Oke. Kita bawa 15 kamera. Satu kamera tuh harganya 5,6 M. Dan itu barang dari luar. Jadi karena ini event terakhir ya udah yang paling bagus audionya. Jadi bahkan kita bisa nyontoh nanti ke bagaimana nih. Ini tim Al Jazeera turun, Peace TV juga turun. Oh gitu. Krunya kita bawa. Oh ini berarti pakai IO ya? Kok maksudnya Enggak IO kita sendiri. Yayasan Zakir Naik. Jadi Zakir Naik itu kita datangkan dengan Yayasan Zakir Naik. Oh, oke. Seperti dulu juga. Karena setelah ini selesai diaudit. Oke. Close langsung gitu kan, non profit. Nah, mudah-mudahan Allah gerakan, mudah-mudahan video ini banyak yang nonton dan Amin. yuk sukseskan sama-sama gitu. Ya, suksesnya ini tujuannya tadi itu. Kalau tujuan besar saya, kenapa sih dari dulu mau bikin eventnya besar? Iya. Kita harus kalau berdoa sendiri itu belum tentu dijawab. Jadi jawab semua doa, tapi ada yang pending gitu kan untuk kebaikan. Coba bayangkan dari salah satu stadion kita ada 50.000 orang. Disiarkan di YouTube, disaksikan oleh ratusan juta orang. Ya. Di situ naikin tangan kita ke langit. Yang doa itu ratusan juta orang. Masya Allah. Nah itu goalnya itu yang saya cari. Berdoa bersama-sama di satu tempat. Seramai di Ka'bah itu gitu kan. Dan di Indonesia kita doa sama-sama untuk kebaikan bangsa ini, untuk kebaikan kita semua. Masya Allah. Masya Allah. Ini kebayangin aja udah merinding gitu. Iya. Kan kita kebayang juga ya, satu stadion teriak glory Man United. Nah sekarang tuh satu stadion gede pada doa sama Allah gitu kan. Masya Allah. Iya. Mentauhidkan Allah ya. Masya Allah, luar biasa. Koh Doni, saya nonton di videonya Koh Doni nih di YouTube nih. Ini saya menarik tapi kaget juga sih sebenarnya. Koh Doni itu menyebut event ini katanya gratis. Ya. Beneran? Dari dulu harus gratis. Zakir Naik punya syarat. Zakir Naik punya syarat, nggak boleh ada Memang tiket itu masuk. syarat dari pihak Dr. Zakir Naik. Persyaratannya begitu. Oh ini gratis? Nggak boleh jual tiket. Dimanapun dia ceramah, di negara manapun dia mensyaratkan harus gratis. Saya ngelihat di websitenya kan itu udah ada 5-6 kota ya. Ya. Salah satunya di Jakarta ini kan di Akhirnya kita- Stadion JIS 2 hari. Satu kita Rencananya. 1 hari, ya oke, let's say 1 hari. Tapi kan itu nggak murah kok. Iya kan nyawanya 2 hari tetap gitu, nggak mungkin. Iya 2 hari, kan nggak murah, nggak mungkin. Di 2017 juga begitu kan? Iya. Nggak mungkin hitungan per jam 10 juta kan? Nah ini untuk itu gimana registrasi gratis, tapi kalau yang mau infak silakan. Oke. Oke. Nah, infaknya kita nggak tentuin berapa. Ya, mau sponsor juga silakan. Sponsor juga boleh, tapi yang sponsor tidak boleh dipajang di dalam stadion. Oke, ini ketentuan luar. sponsorshipnya. Clear ya. Persis seperti 2017.
Oh, ada ininya, paket-paketnya. Enggak, kita enggak pakai paket. Sponsorship kelas A, Kalau kelas paket B, kan harus kelas C. menyediakan fasilitas. Ada gitu. kontribusi dari panitia gitu. Ya kontribusi kita ya paling nanti di luar stadion, di YouTube kan kita ada YouTube-nya. Mohon kalau boleh mohon dibantu, baru 14 tuh followernya Indonesia.id. Bukan udah 14 M kok. 14 manusia. Iya, benar-benar. Masuk. Ya itu silakan. Jadi kita yang bisa balas Allah. Oke. Gitu. Sekalian saya nih lagi jual rumah satu nih buat event ini. Itu rumah itu nggak cukup untuk satu kali event. Ini beritanya Kohani kalau nggak jual rumah, jual apa untuk umat gitu ya Allah. Oh Doni juga jual sama kok gitu. Jual motor buat beli ini. Kok dia nggak bakal dijual motornya buat ngojek? Iya nih. Susah mas kalau dijual ntar saya nggak bisa ngojek. Jadi gimana kok Kohani, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman yang memang para muhsinin yang punya baik itu perorangan maupun brand, kalau ingin kontribusi mereka harus seperti apa, kemudian ketentuannya apa, dan yang mereka dapatkan apa? Ya tentu dari segi pahala ya dapat lah gitu. Pahala dapat. Tapi dari sisi Nanti hitungan misalnya bisnisnya mau bikin, gitu. Ya bisnisnya mau bikin booth di event itu kan puluhan ribu. Apanya nih? Di event itu puluhan ribu. Oh orangnya, oke. Silakan bikin booth di luar stadion ya. Di Iya. stadion terus. Di luar ruang utamanya. Karena maksudnya, video itu utamanya. di stage nggak boleh ada. Oh nggak boleh ada brand. Iya. Oke. Nah, terus ya selain itu nanti silakan selain booth itu nanti kita munculkan di YouTube kok ya, di live streaming. Di live streaming kita masih bisa munculkan di saat event. Nah, ya mudah-mudahan Allah hari ini cuma berapa kok saldonya kok? Udah 10. 10 ya. 10 M. 10 juta. 10 juta mas. Sewaannya satu dolar. Dolar. 10 juta rupiah. Husnuzon terus dong. 10 juta rupiah. Oke. Dan sewa stadionnya tuh satu kali event kita habis 1,2 sampai 1,5 M. Itu baru event tok. Baru event top. Kan nggak mungkin kan Zakir Naik saya bukain hotel Oyo. Iya. Jangan. Ya mudah-mudahan ada yang punya hotel mau, ada yang punya mobil mau minjemin. Karena kayak sebenarnya di Yuk, gotong royong gitu Islam berjamaah. Oke. Dan ini lakukan karena Allah. Apalagi ini kedatangan beliau yang terakhir. Iya. Oke. Nah, satu pertanyaan kok terkait dengan tempat Jakarta itu kan akan pakai di JIS ya tadi JIS, ya. rencananya. Nah, secara akses ini kan banyak masyarakat ya yang berbicara adalah parkir di JIS itu nggak gampang, ada effort yang lebih gitu ya. Nah, ini ada terkait dengan mitigasinya ada disiapin apa gitu kok? Itu kan kita kemarin sering pakai ya JIS ya. Nanti ya seperti pada umumnya ya, memang tentu seperti itu. Ada tukang parkirnya, ada panitianya, ada untuk VIP-nya. Ya memang begitu. Habis nggak di tempat lagi yang besar. Oh. Oke. Apalagi Patriot lu lebih kacau dulu. Lebih kacau lagi waktu Patriot itu. Bekasi Ya kalau di JIS kan karena sudah sering ada event juga saya rasa bisa lah. Gitu. Ya tapi ya keluarnya perjuangan 2 jam, 1 jam. Tapi ini udah fix kok yang di Jakarta ini udah fix di JIS. Apa Alhamdulillah. ada kemungkinan goyang misalkan tiba-tiba ke GBK gitu misalkan. Itu tergantung Allah ya. Tapi kalau tempat kita JIS sudah. Gitu ya. Itu kalau GBK kayaknya malah ngeganggu orang lalu lintasnya. Oke. Iya kan kalau di JIS itu kan sunter. Nggak gitu terganggu, malah masyarakat sekitar JIS itu senang. Oke. Karena warungnya jadi laku, makanan jadi laku gitu. Tapi kalau di GBK ya kita nggak mau ganggu lalu lintas lah, apalagi itu weekend. Sama mungkin bisa ngajak ya masyarakat yang ada di Gading, Sunter untuk hadir gitu ya kan. Nah tinggal ini kan PR-nya habis ini nih baru kita mau coba promosikan, viralkan. Karena udah deal semua kan ya tinggal viralkan. Mohon dibantu juga kasih tahu yang lain. Tapi ditekankan lagi ini beneran free. Ya, beneran. Nggak takut rugi kok. Memang harus rugi. Tahun dulu kita rugi 450 juta. Oke. Ya, dan itu Nah, emang ini proyek rugi, Mas. proyek untung kok. Iya. Proyek rugi di dunia. Enggak, untung juga. Ketika rumah saya nanti habis, saya lebih enak dari kalian. Kalian kalau punya rumah 2, mobil 3, silakan. Hisapnya makin banyak kok. Baik-baik dikubur ya gitu. Karena saya pati 1 kali 2. Tuhan udah selesai laporan kita masih nungguin. Kamu pergi kemana aja pakai mobil kamu? Iya. Rumahmu didatangin siapa? Mobil saya banyak, 9. Nah, Tapi buat ngantar orang semua. Ambulans sama jenazah. Ada pakai mobil Alphard nggak bisa ngantar orang gitu. Untung udah masuk 60 menit. Kalau nggak kena mulu ini kita. Iya. Masya Allah. Silakan. Masya Allah biasa. Ya pokoknya event ini
La haula wala quwata illa billah, ya Allah mudahkan event ini. Amin. Saya nggak sanggup. Kalau dibilang sanggup nggak, kita nggak ada yang sanggup. Saya, Dondi dan tim nggak akan sanggup. Nggak berani. Tapi kalau Allah ridho, mau ya jadi. Amin. Enggak ya udah. Tapi insya Allah jadi. Amin. Bismillah. Nah, mudah-mudahan. Karena belum banyak yang tahu juga. Apalagi kami ini apalah. Ya. Saya sama Dondi followernya cuma berapa sih kok gitu kan. Dan kita nggak nyari follower. Berapa banyak orang yang tidak dikenal tapi tidak main medsos tapi begitu bikin event besar. Gitu kan. Itu yang bikin besar Allah. Kayak sholat Jumat, khotibnya nggak dikenal, jamaahnya banyak. Iya. Iya kan? Juga sih, benar ya. Iya. Beda Gimana? masalah subuh ya kalau ya. Iya. Kododi ada les Kok apa kok? Apa? les wordnya. Last one. Ada Emang mau ditembak apa? bukan maksudnya Apa mau disetrum? pesan-pesan untuk event ini. Kata-kata. Zakir Naik, Ya, ya. seperti tadi pesan dari Kohani, ya jadi kita kan hanya maunya cuma dakwah. Jadi dalam rangka kita mendatangkan Dr. Zakir Naik ini juga bagian dari dakwah. Ya. Inilah cara yang kami lakukan gitu kan. Masalah nanti realisasi bagaimana kita serahkan semuanya ke Allah. Ya, kita serahkan semua urusan kita ke Allah. Jadi kalau mau dibilang gratis, gratis. Tapi kalau yang mau berdonasi, monggo silakan. Ya kita ada Nomor buka. rekeningnya boleh dicatat. Oke. Oke. Bukan dicatat, nanti 90. ditampilkan sekalian. Ya, Tampilkan. kalian ya. 9000111123. Ya, Bank BSI. Bang Besi. Ya, Atas atas nama Yayasan Zakir Naik DZ, Indonesia. Zakir Naik Indonesia. Oke. Oke. Selain Ya mohon bantuannya dengan segala kerendahan hati. Mari jadikan pahala bersama. Saya, Kodondi dan tim. Nggak bisa apa-apa. Kalau Allah mau bikin rame, enggak. Ada seorang pengusaha ngubungin saya. Pokoknya saya bantu ya Kodoni ya. Monggo Pak, silakan Pak. Saya maunya apa namanya? Pokoknya kalau Kodondi atau Dr. Zakir Naik sadatin orang, saya yang punya rumah nanti di surga, kata gitu, ngomong gitu. Monggo Pak, silakan. Allah Akbar. Ngomongnya begitu. Coba. Pokoknya saya taunya bantu dengan donasi. Nanti Dr. Zakir Naik atau Kodondi sadatin orang, saya yang punya rumah di surga. Waduh. tujuannya gitu ya. Iya, Masya Allah. tujuannya begitu. Masya Allah. Nggak mau rugi. Iya. Biar rumahnya banyak, suruh nikahin kok. Back to Nikahin Dr. Zakir Naik. Bukan. Tuh sudah biasa ada. menunjukkan jam makan siang. Iya, sudah lapar. Baik, akhirul kalam ya mohon sekali dengan kerendahan hati kerjasamanya, bantuannya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan, dimaklumin, memang tempatnya khilaf. Tapi mari bersama-sama sukseskan acara ini. Tanpa doa semua, tanpa kita bersama, rasanya sholat itu berjamaah, nggak sendiri. Ya. Dan nggak akan sukses. Mudah-mudahan sukses ya. Ya, Amin. 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 Rabbal alamin.